Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandinda Sari, NIM 80 dari kelas B. Di sini saya akan membuat sediaan pulvis. Jadi untuk membuat sediaan pulvis, alat yang kita butuhkan adalah mortir dan alu, pot untuk wadah sediaan pulvis, serta etiket biru karena pulvis yang kita buat merupakan bedak purol, yang dimana bedak purol ini termasuk obat luar. Pengertian pulvis sendiri menurut Syamsuni adalah serbuk yang tidak terbagi-bagi, sedangkan menurut Anif, serbuk adalah campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukkan. Bahan yang saya butuhkan untuk membuat bedak purol atau pulvis adalah Asidium salicicum, Balsamum perfilarium, Adepts lanae, Magnesi oxidum, Sinsi oxidum, dan talkum. Untuk membuat pulvis, kita masukkan semua bahan ke dalam mortir secara berurutan. Yang pertama adalah Adepts lanae, dilanjutkan dengan asam salisilat, lalu Balsamum perfilarium, Magnesi oxidum, Sinsi oxidum, dan sisa talkum. Aduk semua bahan tadi sampai menjadi campuran yang homogen. Setelah itu, kita bersihkan alu dari bahan tadi. Evaluasi untuk pulvis kali ini, jadi pulvis ini sudah memiliki homogenitas yang baik. Pulvis ini berwarna putih dan memiliki volume yang sesuai dengan resep. Lalu setelah itu kita masukkan pulvis ke dalam pot sediaan secara hati-hati agar pulvis tidak berceceran. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, wadah penyimpanan pulvis harus wadah yang tertutup rapat, terbuat dari kaca susu atau bahan lain yang cocok. Indikasi obat ini untuk mencegah biang keringat, melindungi kulit, mencegah bau badan. Setelah pulvis masuk semua ke dalam wadah, lalu kita tutup wadah. Setelah itu, jangan lupa kita beri etiket biru yang ditempelkan ke wadah sediaan, karena pulvis ini merupakan obat luar. Sekarang, saya akan membuat sediaan pulveres. Jadi, alat yang dibutuhkan dalam sediaan pulveres adalah mortir dan alu. Setelah itu, kita butuhkan juga kertas perkamen untuk membungkus pulveres nanti. Pengertian pulveres menurut Syamsuni adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas lain yang cocok. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat pulveres adalah paracetamol, gliseril guaicolat, CTM, dan saccharum lactis. Indikasi pulveres sebagai penurun demam, obat batuk, obat alergi, dan pereda nyeri. Setelah campuran homogen, kita ambil 2 kertas perkamen. Lalu, kita bagi campuran homogen pulveres ke 2 kertas perkamen tersebut. Usahakan pembagian campuran homogen ke kertas perkamen menjulang tinggi agar memudahkan kita untuk mengira-ngira ketepatan pembagian campuran homogen tersebut. Lalu, ambil 10 kertas perkamen, kita tekuk tepi kertas perkamen. Tujuan pelipatan kertas ini yaitu untuk mengunci pengemasan pulveres nantinya. Lalu kita ratakan kertas pulveres tersebut
kita sejajarkan. Kita bagi kertas perkamen yang 10 tadi itu menjadi 5. Namun ternyata saya salah menghitung, jadi saya cuma ambil 10 kertas perkamen, sehingga saya mengambil satu kertas perkamen lagi yang saya lipat sama seperti ke-9 kertas perkamen tadi. Setelah sudah sejajar semua, kita ambil kertas perkamen yang berisi campuran homogen, lalu kita bagikan campuran homogen ke kertas perkamen yang sudah ditekuk tepinya. Kita bagikan secara rata. Kertas perkamen yang sudah diisi oleh campuran homogen tadi kita tekuk ke dalam, lalu kita rapikan. Ujung yang tadi saya tekuk itu lalu dilipat lagi untuk mengunci kertas perkamen agar nantinya terlihat rapi dan isi perkamennya tersebut tidak berjajaran. Lalu setelah itu kita lipat, kita masukkan salah satu ke salah satu bagian yang lain. Langkah yang sama dilakukan juga ke kertas perkamen nomor 2 dan selanjutnya sampai nomor 10. Cara membuat pulveres, yang pertama harus mengencerkan CTM, karena CTM yang digunakan kurang dari bobot minimal atau kurang dari 50 mg. Setelah CTM diencerkan, langkah berikutnya adalah masukkan CTM ke dalam mortir yang diikuti dengan memasukkan GG. Lalu diaduk hingga homogen. Setelah homogen, kita masukkan paracetamol. Kita aduk lagi hingga homogen. Setelah itu, masukkan sak laktis. Diaduk hingga homogen. Jadi, wadah yang dapat digunakan untuk menyimpan pulveres menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah wadah yang tertutup baik, terlindung dari cahaya dan suhu kamar. Pengemasan sudah sampai ke pengemasan yang keempat. Langkahnya sama seperti langkah yang tadi saya bilang. Kita masukkan tepian kertas perkamen ke dalam tepian yang sudah ditekuk, lalu kita tekuk tepian yang pertama kita tekuk itu, misalkan rapi. Lalu setelah itu kita tekuk lagi kedua ujungnya, dan kita masukkan salah satu ke ujung lainnya.
Lalu setelah kelima perekaman tadi sudah dibungkus, lalu ambil tas perkamen yang satunya lagi, lalu kita bagikan kelima perkamen yang sudah ditekuk pinggirnya. Usahakan pembagiannya rata dan sama. Audio Jungle. 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 Jadi sudah sampai ke kertas perekaman yang terakhir. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Audio Jungle.
Setelah semua selesai, kita susun pulveres dengan rapi. Lalu setelah itu kita ambil wadah plastik obat. Kita masukkan pulveres ke wadah plastik obat. Kita harus menata pulveres tadi dengan rapi agar terlihat enak untuk dilihat. Evaluasi pulveres yaitu tercampurnya paracetamol, GG, CTM, dan saklaktis dengan baik. Pulveres juga rapat, kencang, rapi, dan seukuran. Hal ini bertujuan agar tidak keluarnya atau bercecernya serbuk pulveres, serta agar terlihat indah dan rapi dipandang. Setelah pulveres sudah rapi, lalu kita tutup wadah plastik obatnya. Kita ambil etiket yang sudah ditulis tangan, lalu kita lem. Etiket berwarna putih karena obat pulveres pada resep ini merupakan obat yang diminum secara oral melewati saluran pencernaan. Lalu kita tempel ke wadah plastik. Setelah itu selesai. Terima kasih.